Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparia. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas 3 BKIB, mata kuliah Tafsir BK. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi ya, yaitu terapi zikir dan terapi taubat. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terapi zikir. Sebelum kita memasuki terapi, kita harus paham terlebih dahulu apa itu zikir. Jadi zikir berasal dari kata zakara, artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal ya, atau mengerti dan mengingat. Zikir berasal dari kata zakara yang berarti mengingat ya, mengisi atau menaungi. Artinya bagi orang yang berzikir berarti mencoba mengisi dan menaungi pikiran dan hatinya dengan kata-kata yang suci. Dalam kamus tasawuf yang ditulis oleh Solihin dan Roshihin Anwar menjelaskan, zikir merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk setiap bentuk pemusatan pikiran kepada Tuhan. Zikir pun merupakan prinsip awal seseorang yang berjalan menuju ke Tuhan. Ya. Secara terminologi, zikir adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengingat keagungannya. Adapun realisasi untuk mengingat Allah dengan cara memujinya, membaca firman-Nya, menuntut ilmunya, dan memohon kepadanya. Dalam Islam, setiap mukmin memang diperintahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya, atau bahkan setiap wajib berzikir kepada Allah. Firman-Nya seperti ya ayyuhallazina amanu azkurullaha zikra qasiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Zikir ya, menurut tuntunan syariat Islam dan Al-Quran adalah menyebut nama dan mengingat Allah dalam keadaan apapun. Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan batin, kejiwaan antara hamba ya dengan Sang Pencipta, Khalik ya, sehingga timbul rasa cinta, hormat dan jiwa muraqabah ya, merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Maka dengan zikir ini seorang jadi hidup, terjalin rasa kedekatan dengan Allah ya. Adapun dan mengucapkan nama Allah atau ungkapan ya seperti la ilaha illallah adalah meneguhkan ingatan hamba kepada Allah ya. Zikir bisa diucapkan keras ataupun diam-diam, bisa di dalam hati ya. Akan tapi yang terlebih baik menurut kebanyakan pendapat mereka, lisan dan hati seharusnya dipadukan ya. Adapun macam-macam zikir, yaitu ada zikir lisani. Apa itu zikir lisani? Yaitu zikir lidah ya, menyebut nama Allah dengan lidah, bunyinya berupa kalimat subhanallah, walhamdulillah ya, sholawat, berzikir ya, istighfar ya, asmaul husna ya. Pahala ini pun paling rendah dibandingkan dengan macam-macam zikir lainnya ya. Dan zikir ini ada yang menyebut zikir syariat. Adapun zikir qalbi ya. Zikir qalbi adalah zikir hati ya, menyebut nama Allah dengan hati, kalimat tasbih subhanallah ya, la ilaha illallah, wallahu akbar ya. Zikir ini pahalanya bisa mencapai 70 kali lipat ya, atau lebih dibandingkan dengan zikir lisan.
karena zikir qalbi tidak diketahui oleh orang lain sehingga keikhlasannya lebih terjaga gitu. Adapun zikir akli ya, dimana apa itu zikir akli, yaitu zikir pikiran ya, memikirkan makna, arti, maksud yang terkandung dalam kalimat-kalimat zikir ya. Zikir ini disebut juga tafakur ya, atau memikirkan, dan tadabur, merenungkan juga bisa. Yaitu merenungkan keesaan Allah dan kekuasaan Allah sebagaimana mungkin yang tersurat dalam kalimat zikir yang diucapkan. Lanjut ke zikir rohi, yaitu zikir roh ya. Kembalinya fitrah atau asal kejadiannya saat berada dalam arwah ya, menyaksikan dan membuktikan wujud makrifah ya, dan ini tingkatan zikir tertinggi ya. Ada juga nih firman Allah ya, dijadikan sebagai dalil ya, disyariatkan zikir, yaitu fa'azkuru ni azkurukum wa ishkuru li wa la takfuruni, yaitu artinya karena itu ingatkah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Itu surah Al-Baqarah ya, ayat 152. Sedangkan pembagian zikir ya secara garis besar meliputi zikir lisan dan hati, juga zikir perbuatan ya. Jadi zikir lisan dan hati yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat berzikir ya, dan merenungkan serta mengingat Allah dengan hati. Kalau zikir perbuatan ya, yaitu dengan perbuatan kebaikan ya, dan beramal soleh dengan mengingat kesabaran Allah. Beberapa ahli ya memberikan penjelasan ya tentang bentuk-bentuk zikir yang diterapkan dalam kehidupan tasawuf ya. Para ahli tersebut diantaranya Sukamto ya dalam Afif Amsari membagi zikir ke dalam 4 jenis, yaitu zikir membangkitkan indera ingat, zikir kepada hukum ilahi, zikir mengambil pelajaran atau peringatan ya, zikir meneliti proses alam. Jadi tujuan zikir merupakan kunci ya, latihan untuk selalu mengenal diri kepada Allah, sehingga bila seseorang semakin mengenal Allah ya, makrifat ya, maka akan semakin kuat keimanan dan kecintaan kepada Allah. Tujuan zikir antara lain yaitu akan membuahkan kenangan batin, memantapkan kejiwaan, dan dapat memberi semangat untuk selalu bekerja ya, amal soleh, dan juga menimbulkan ketenangan, kemantapan, dan semangat. Tujuan tersebut bagaimana yang sudah dalam firman Allah ya di surah Ar-Ra'd ya ayat 24, allazina amanu wa ta'mainu qulubuhum bi zikrillahi ala zikrillahi ta'mainna al-qulub. Jadi yang artinya ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat nama Allah lah hati menjadi tentram. Sedangkan menurut Zain Abdullah ya, zikir bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar selalu mengingatnya dan untuk memperoleh keriduannya. Jadi manfaat zikir ya, seorang yang berzikir ya merasakan beberapa manfaat. Selain merasakan ketenangan batin, juga terdapat manfaat yang lain ya, seperti zikir merupakan ketetapan dan syarat kewalian. Juga zikir merupakan kunci ibadah ya. Zikir juga membuat hijab dan menciptakan keikhlasan hati yang sempurna. Zikir juga akan menurunkan rahmat, menghilangkan kesusahan hati, meluangkan hati ya, memutuskan kehendakan setan ya. Zikir menolak bencana itu.
mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai terapi zikir ya. Kita akan melanjutkan ke terapi taubat ya. Baik, sebelum kita menuju ke terapinya, yaitu kita harus tahu dulu ya pengertian taubat. Nah, jadi kata taubat itu berasal dari taba ya, yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah taubat artinya kembali mendekatkan diri kepada Allah setelah menjauh darinya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, sering mendengar kata bertaubat dan beristighfar kan. Untuk mengetahui pengertian bertaubat, maka perhatikan firman Allah ya, itu karena itu memohonlah ampun kepadanya, kemudian bertaubatlah, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya ya. Nah, jadi bertaubat sesungguhnya merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menumbuhkan keinginan bertaubat di dalam hati manusia ya. Allah memerintahkan manusia untuk bertaubat di dalam Al-Quran ya, sebanyak 87 kali. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertobat ya. Bertobat sangat penting bagi manusia, karena kalau tidak bertobat berarti mereka sudah menzalimi ya diri sendiri. Selain itu, bertobat juga merupakan ibadah yang utama dan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti firman-Nya, innallaha yuhibbat tawwabina wa yuhibbal mutahharin ya. Jadi yang artinya ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu. Jadi adapun syarat-syarat taubat ya, banyak manusia ya yang tidak tahu akan hakikatnya taubat ya, syarat dan adabnya ya. Oleh karena itu banyak yang bertaubat dengan lisan saja ya, sedangkan hati mereka kosong, sehingga mereka tidak berhenti melakukan maksiat. Artinya bahwa tidak semua taubat dapat diterima ya. Tentu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya taubat kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa hal ya yang harus dapat dilakukan untuk kita ya. Yang pertama itu meninggalkan dosa tersebut ya. Dan juga ada juga menyesali ya perbuatan yang sudah kita perbuat dahulunya ya. Ada juga berjanji, dan juga mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya atau meminta untuk dihalalkan. Ikhlas ya, dan tobat dilaksanakan pada waktu masih hidup sebelum sakarat maut. Jika sudah kita dipanggil nih, kita tidak bisa bertobat lagi seperti itu. Di waktu hiduplah kita untuk disuruh bertaubat gitu. Faedahnya bertobat apa? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, jarang ditemukan bahwa untuk melakukan taubat agak sulit ya, oleh karena itu untuk menggerakkan hati kita ya agar setiap saat bergerak untuk bertaubat, ada beberapa hal yang dilakukan, seperti mengetahui hakikat taubat. Yang kedua, merasakan akibat dosa yang dilakukannya. Ketiga, menghindari dari lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, membaca dan mengaji ya Al-Quran dan hadis ya, terutama yang berkaitan dengan dosa ya. Selanjutnya itu berdoa. Selanjutnya mengetahui keagungan Allah yang Maha Pencipta, dan juga mengingat kematian yang tidak diketahui kapan, di mana ya.
dan datangnya tiba-tiba, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya membaca sejarah atau kisah-kisah ya orang-orang yang bertaubat. Gitu. Jadi setelah kita mengetahui ya syarat dan hal-hal yang dapat menggerakkan hati ya untuk bertobat, maka kita dapat mengetahui manfaat taubat ya, seperti taubat itu untuk menuju keberuntungan. Malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat mendapatkan kemudahan hidup dan rezeki yang luas ya, menghapus kesalahan dan pengampunan dosa, hati menjadi bersih dan bersinar ya. Dicintai, pastinya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Adapun beberapa kriteria ya orang-orang yang bertobat ya. Taubat ya seorang ketika hampir mati ya, atau sekarat ya. Taubat semacam ini sudah tidak dapat diterima. Lihat Al-Quran ya, atau di Google bisa ya, artinya ada dalilnya. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal dan setelah kepada seorang antara mereka ya, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran, bagi orang-orang yang telah disediakan disiksakan yang pedih gitu. Taubat nasuha ya, atau taubat yang sebenar-benarnya, itu taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan orang yang bersungguh-sungguh atau semurni-murninya ya. Taubat semacam inilah yang dinilai paling tinggi. Lihat ya Al-Quran ya, surah At-Tamrin ya. Taubat nasuha dapat dilakukan dengan proses ya, segera memohon, seperti segera memohon ampun dan meminta tolong hanya kepada Allah ya. Meminta perlindungan dari perbuatan setan atau iblis ya, dari kejahatan makhluk lainnya. Bersegera berbuat baik ya, atau mengadakan kebaikan dan sungguh-sungguh sesuai keadaan yang tidak melampaui batas ya. Menggunakan akal dan dengan sebaik-baiknya ya, agar tidak dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar ya, melakukan sholat untuk mencegah perbuatan keji atau munkar ya, terus menerus berbuat baik ya, agar terus diberi hikmah, seperti itu. Mungkin itulah salah satu ya penjelasan dari materi terapi zikir dan terapi taubat. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, makhluk Allah, sedangkan dari kebenaran itu adalah karena Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.